أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, melanjutkan kajian yang lalu bahwa Allah telah menciptakan langit yang kokoh, Allah menciptakan pula bumi yang kuat. Kemudian sesudah itu Allah menumbuhkan dari bumi itu jannatin min nakhil wa a'nab, yaitu kebun-kebun yang subur. Karena di negeri Arab maka yang tumbuh korma, anggur dan yang lain. Kalau di negeri Indonesia apa saja tumbuh, ya. Jagung tumbuh, kedelai tumbuh, gabah tumbuh, mangga tumbuh, pisang tumbuh, apa nih? Yes, macam-macam ya, jengkol tumbuh, kacang-kacangan tumbuh, singkong tumbuh, ya. Ada yang buahnya di tangkai pohon, ada pula yang buahnya di dalam tanah. Itu namanya fawakihu kasiratun, buah-buahan yang banyak, yang semua itu menjadi sumber makanan bagi kita umat manusia. Menunjukkan, menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah menakdirkan kita hidup di dunia, Allah telah mempersiapkan rezeki untuk kita. Ada yang tumbuh dari dalam tanah, ada pula yang di laut, ada pula yang di daratan. Macam-macam bentuknya. Maka Allah menjelaskan wa syajaratan takhruju min turi sainaa, pohon yang tumbuh di gunung Turi Sina, gunung Sinai. Di situ tambutu bidukhni wasibghil lil akili, ya, tumbuh pohon namanya zaitun, ya, yang zaitun itu ada minyaknya untuk menggoreng, ya, untuk memasak. Kemudian ada pula buahnya, daun-daunannya itu dimasak untuk lauk pauk. Lagi-lagi karena di Arab maka yang tumbuh adalah pohon zaitun. Di Indonesia yang tumbuh pohon kelapa. Dari buah kelapa bisa diproses menjadi minyak goreng. Kelapa kelapa batok sama kelapa sawit, ya, sama-sama kelapa tapi beda. Kelapa batok bulat gede, kelapa sawit kecil-kecil. Nah, itu diproses menjadi minyak, kemudian menjadi sumber dari bagian rezeki yang kita makan. Maka Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya, wa syajaratan takhruju min turi sainaa, yakni zaitunah, ya, yaitu pohon zaitun. Di Indonesia ada pohon-pohonan yang tumbuh di pegunungan. Pohon apa? Jawabannya macam-macam, ya. Apa saja tumbuh di Indonesia. Ya, karena negeri Indonesia ini subur makmur, gemah ripah loh Cinawi,
Toto titi tentrem kerto raharjo. Mbuh apa iki jenenge wis. Gemah ripah loh Cinawi, bahasa Al-Qur'annya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang subur makmur, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang enggak tumbuh di Indonesia? Yang di luar Indonesia enggak ada, di Indonesia semua ada. Yang di dalam tanah ada apa? Ada minyak tanah, ada boksit, ada timah, ada emas, ada perak, ada lagi apa? Nikel, Masya Allah. Nah itu kalau dikelola dengan baik, dikelola oleh anak-anak negeri sendiri, lalu tidak dikorupsi, maka negeri Indonesia terkaya sedunia. Masya Allah. Cuman kan nafsu angkara murka orang-orang kita, ya nikel ya dikorupsi, minyak dikorupsi, apalagi ada tuh boksit dikorupsi, ya. Tambang-tambang dikorupsi, emas ya dikeruk sama orang Eropa, ya kita dibagiin cuman sekian persen, 0, sekian persen. Ya, kirain dibilang 51% itu bener, ternyata nggak bener. Ya, Masya Allah. Jadi kita ditipu oleh orang-orang kita sendiri. Ya. Coba pengelolaannya diserahkan kepada jamaah Masjid Aryani Muhda. Ada yang korupsi nggak di sini? Nggak ada, karena belum mengelola. Karena belum mengelola, nggak ada yang korupsi. Pak Johan nggak bakal korupsi, orang belum mengelola. Coba kalau dipasrahin suruh mengelola, nggak tahu kita. Iya, kita jujur, adem ayem itu karena nggak lihat hasilnya besar. Tapi ketika melihat hasilnya besar, maka syahwat itu menguasai. Masya Allah. Nah Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, ya, gunung itu ada yang disebut At-Tur, ada yang disebut Al-Jabal, ya. Ada Tur, ada Jabal. Tur ya, itu gunung yang ditumbuhi pepohonan, ya. Tur itu gunung yang ditumbuhi pepohonan. Yusamma turan idza kana fihi syajarun. Dinamai tur itu kalau di situ tumbuh pepohonan. Berarti gunung-gunung di Indonesia namanya gunung tur, ya. Maka studi tur, ya. Jalan-jalan. Fa in ura anha sumiya jabalan la turon. Tapi kalau gundul, ya, gunungnya nggak ada pepohonan, karena gunungnya gunung batu, namanya jabal, ya. Jadi sama-sama gunung tapi beda, ya. Kalau tumbuh rambut namanya tur, kalau nggak ada rambutnya namanya jabal, ya. Gunung yang botak, nggak ada pepohonannya. Negeri Indonesia negeri yang subur makmur, gemah ripah loh Cinawi. Karena Allah menempatkan negeri Indonesia itu ada pada khatul istiwa. Orang kita menyebutnya garis katulistiwa. Lalu mengapa Allah membahasakan di sini dengan Turi Saina? Ada wattini wazzaituni wa turi sinina. Karena Al-Quran itu di samping memang sebagai petunjuk bagi kita, Al-Quran juga merespon sejarah masa lalu umat manusia. Bahwa Gunung Sinai itu gunung yang bersejarah, karena dulu pernah dijadikan oleh Nabi Musa sebagai tempat untuk berkhalwat.
Kalau Nabi Musa itu di Gunung Sinai, kalau Nabi Muhammad di Gua Hira. Nah, Gua Hira itu jabal, gunung, karena memang tidak ada pepohonan. Tapi kalau Sinai namanya Tur, karena banyak pepohonan. Nabi Musa pernah berkhalwat di sana, diperintah oleh Allah, ya Musa ikhla'na laik wa bil wadil muqaddasi tuwa. Musa, kalau kamu naik ke Jabal Tur, maka lepas sandalmu. Karena apa? Sebab untuk mensucikan Allah, untuk menghambakan diri kepada Allah, harus dalam keadaan suci. Sementara sandal itu pasti ada bekas-bekas dari kotoran. Itulah kenapa para nabi dan para rasul mengajarkan kepada umatnya ketika beribadah kepada Allah, masuk ke tempat ibadahnya harus melepas sandalnya. Nah itu kok pada pakai sepatu? Oh itu berarti sudah nggak sesuai dengan ayatnya yang diturunkan oleh Allah dari zaman nabi-nabinya. Rasulullah Nabi kita berkhalwat di mana tadi? Gua Hira, Gharu Hira. Mendapatkan wahyu Al-Quran, surat yang pertama, 5 ayat dari surat Al-Alaq. Nabi Musa di Gunung Sinai mendapatkan wahyu kitab suci Taurat. Wa turi Sinaa huwa turi Sinina wa huwal jabal alladhi kallamallahu alaihi Musa bin Imran alaihi salam. Wa ma hawlahu minal jibal allati fiha syajaratu zaitun. Di Tur Sinin itu adalah gunung yang dulu Allah bertutur kata langsung dengan Nabi Musa bin Imran. Musa bin Imran. Ada yang menyebutkan Musa bin Hashrun, ibunya itu Yukabat, ibunya Yukabat. Itu cerita tentang Nabi Musa, supaya orang-orang di luar Islam, utamanya orang Yahudi keturunan Bani Israel, memahami tentang isi Al-Quran, karena ternyata Al-Quran itu benar, bukan karangan Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, kalau kita melihat gunung-gunung di kampung kita, di negeri kita Indonesia, itu mengandung kesuburan, kecuali Gunung Sahari. Kalau Gunung Sahari nggak kelihatan gunungnya, Jalan Gunung Sahari, daerah mana itu? Sono, daerah Menteng, daerah kota, Ancol, Jalan Gunung Sahari, mana gunungnya? Nggak ada, Seperti kampung sini, disebut Kampung Kemanggisan, mana pohon manggisnya? Udah nggak ada, Belah sono kebun jeruk, mana kebun jeruknya? Nggak ada, udah jadi kebun kontrakan. Nggak ada, sudah. Kita bisa lihat kalau kita jalan-jalan, kan kita ini kan diperintahkan, Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Itu di surat Al-Mulk, Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha. Kita ini diperintahkan oleh Allah untuk healing-healing, jalan-jalan, menapaki perjalanan kepada wilayah-wilayah lain. Jangan betah di wilayah saja, kata orang Betawi. Kenapa orang Betawi nggak mau kemana-mana? Karena memang Betawi itu singkatan dari betah di wilayah. Biar kata rumahnya udah habis kejual, tapi tetap aja ngomongnya ini kampung gua.
Kita diperintahkan jalan-jalan, coba ke lereng gunung, daerah Jawa Barat, ya, daerah Bandung itu ada kebun teh. Ya. Kemudian misalnya pegunungan daerah mana itu Dieng, ada kebun, biasanya daerah Dieng itu menghasilkan kentang, ya. Atau misalnya ya kentang, kol, bawang dan sejenisnya. Atau misalnya kita ke Brebes, daerah Brebes itu ya menghasilkan telur bebek sama bawang merah. Maka kenapa namanya Brebes? Karena bawang itu kalau sudah ditanam kemudian dicabut, kalau diprecelin itu menyebabkan mata Brebes mili. Maka dinamai Brebes itu. Nah, Tegal itu sawah atau kebun. Karena dulu ada Raja Mataram yang meninggal di Tegal, di sawah, maka disebutnya Pangeran Sedo Tegal, pangeran yang meninggal di Tegalan, di sawah, maka desanya, wilayahnya namanya Tegal. Nah itu kewetan lagi Pekalongan. Kenapa itu Pekalongan? Karena dulu ada orang sakti bertapak seperti kalong, kakinya di atas, badannya ke bawah, ya kalong. Namanya Pangeran Baurekso, itu buyutnya Pak Johan. Ya. Maka kampungnya disebut Pekalongan. Di Pekalongan ada desa namanya Jarwayang. Karena ada bangkai, air itu ngalirnya ke utara, tapi bangkainya jalannya ke selatan, bangkai manusia. Maka orang melihat jejer-jejer kayak wayang, disebut Jarwayang. Tuh, jadi punya nama, ya, Masya Allah. Nah itu kan kita kudu tahu, seperti Kemanggisan. Tahu nggak sejarahnya Kemanggisan? Ini tetuanya orang Kemanggisan, tahu nggak di mana kebun manggis di sini? Nah, ternyata bukan kebun manggis, tapi kampung Kemanggisan ini wakila, ya bener dan salah wallahu a'lam, dulu tempat ngumpulnya orang tebak manggis. Ya, judi tebak manggis. Manggis itu pantatnya itu ada garis-garisnya. Berapa itu biasanya garisnya? Nah, ada yang 4, ada yang 5, ada yang 3. Nah, itu buat tebakan. Maka disebutnya kampung Kemanggisan. Wakila, tapi ya sejarahnya kan nggak jelas, nggak ada tulisannya. Seperti misalnya ya kampung daerah saya itu disebutnya, di kampung saya itu Pandan Arum, ya, karena banyak pohon pandan wangi, ya. Pohon pandan wangi itu biasanya tumbuh di pinggir-pinggir sungai, ya. Maka wilayah kecamatannya Tirto. Tirto itu air, nah, katanya begitu, ya wallahu a'lam. Kita lahir sudah tahu adanya begitu. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Jadi subhanallah bahwa Allah menjadikan kita hidup di dunia, Allah telah mempersiapkan sumber-sumber makanan buat kita. Kalau di negeri Arab atau wilayah-wilayah Jazirah Arab ada pohon namanya zaitun, itu pohon zaitun kalau sudah berbuah, sudah matang, itu kalau diperes jadi minyak, namanya minyak zaitun. Biasanya orang pulang haji, pulang umroh pada beli itu minyak zaitun buat ngurut, gitu. Katanya minyak zaitun itu bagus. Ada yang kemudian eksperimen untuk menghilangkan kolesterol, itu boleh mengkonsumsi minyak zaitun ditambah minyak apa gitu. Tapi saya nggak menganjurkan itu, ya harus ada penelitian. Kita di Indonesia, subhanallah ya, ada minyak goreng dari kelapa, ada minyak goreng dari kelapa sawit, itu untuk masak. Nah yang dimasak itu yaitu dari tumbuh-tumbuhan yang tumbuh dari dalam tanah.
tanah ini gersang, lalu disiram air hujan, kemudian subur, maka menghasilkan tanaman itu menjadi sibghun lil akili, menjadi lauk pauk bagi kita. Ada jengkol, ada pete, ada bayam, ada kangkung, apalagi Pak? Ada terong, ya. Ada timun, ada labu, Masya Allah. Luar biasa kita di Indonesia. Ada labu yang buat masak, lauk pauk, macam-macam, ya. Ada labu oyong, ada labu apa? Ya, labu siem, ya. Kalau di Jawa disebutnya yang panjang itu, yang hijau panjang namanya waluk deleg. Nah, macam-macam tuh labu. Itu semua menjadi sumber makanan bagi kita umat manusia. Labu ada lagi yang bentuknya labu-labuan, yang buat kolak, labu apa namanya? Labu parang, ya. Tuh di Jakarta ada dulu kebunnya namanya Tegal Parang. Tuh dulu tumbuh labu parang. Ya, ada lagi labu yang manis juga namanya apa namanya? Yang merah-merah. Ya, yang suka kita makan. Ya, yaitu buah-buahan, ya. Ya, itu macam-macam, ya. Ya, itu semua tumbuh dari dalam tanah. Untuk siapa? Dimanfaatkan sebanyak-banyaknya untuk umat manusia. Masya Allah. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, apakah cukup sampai di situ? Ternyata tidak. Allah masih memberikan pula kepada kita, wa inna lakum fil an'ami la'ibratan nusqikum mimma fi butuniha walakum fiha manafi'u katsiratun wa minha ta'kulun. Ternyata kita makan dari biji-bijian sebab tumbuh dari dalam tanah nggak cukup, karena ternyata dalam makan itu harus terpenuhi namanya 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat itu apa aja? Udah pada lupa ada tuh 4 sehat itu, ya. Nasi, terus sayur mayur, ya. Ikan-ikanan, ikan beneran, ya. Iya, telur, ya. 5 sempurna, daging tuh, Masya Allah. Oh iya, ada susunya, ya. Iya, Masya Allah, lupa sama susu dah tuh. Iya, iya, 5 sempurnanya susu, Masya Allah. Walakum fil an'ami. Jadi yang 3 itu dari dalam tanah. Beras, ya, sayur mayur, lauk pauk kan dari tanah. Semua berangkat dari biji-bijian, ya. Beras dari biji namanya gabah, ya. Jagung dari biji juga, ya, jadi bakwan. Kedelai biji juga jadi tahu sama tempe, digiling, ya, maka saripatinya jadi tahu. Sisa gilingannya ampas tahu namanya oncom. Di Jakarta, di kampung saya namanya bongkrek. Masya Allah. Dari mana itu? Biji-bijian. Jengkol biji apa bukan? Pete biji. Ayo apalagi deh tuh. Iya, kecipir biji-bijian. Berarti kita tiap hari makan biji. Tuh, Ibu nggak usah nyengir-nyengir, Bu. Memang tiap hari kita makan biji. Ya Allah. Ternyata tidak cukup, maka Allah menambahkan pula, ya, yaitu daging, ikan, daging, ikan, telur, ya, itu bagian dari kesempurnaan gizi makanan kita. Nah, sempurnanya tadi pakai susu. Di sini ada wa inna lakum fil an'ami, dan sesungguhnya bagi kalian dalam binatang ternak itu la'ibratan, terdapat banyak pelajaran yang penting.
Apa itu pelajaran yang penting? Pertama, nusqikum mimma fi butuniha. Pertama, air susu ya, untuk kesempurnaan gizi kita mengambil dari binatang ternak. Ada susu sapi, ada susu kebo, ya, ya, ada susu kebo, ya, ya, susu kebo, susu sapi, susu kuda liar. Itu yang saya masih bingung itu, susu kuda liar. Bagaimana meretnya, orang kudanya liar, ya, kuda liar kan lari-lari melulu. Ya. Cara ngambil susunya bagaimana itu ya? Ya. Kuda liar itu artinya kuda yang dilepas, ya, bukan di kandang tapi dilepas. Ya. Ada pula susu kambing, ya, susu kambing, disebutnya ketawa, tuh, ya, namanya etawa, tuh. Jadi gizi, ya, obat osteoporosis, masya Allah, itu kan luar biasa. Ya. Pernahkah kita merenung dan berpikir? Ternyata itu semua berangkat dari dalam perut binatang. Min baini farsin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribi. Dari dalam tubuh binatang, binatang betina, antara darah dan kotoran, ya, antara kotoran dan darah keluar air yang jernih, namanya air susu. Labanan khalisan, air susu yang jernih, sa'igan lisyaribin, menyenangkan bagi orang-orang yang meminumnya. Bapak minum susu seneng apa enggak? Ya, apalagi susu sap nona apa sap nyonya. Iya, emang masih keluar, udah kedaluarsa juga masih disusu aja. Masya Allah, biarin pada ketawa, ya ngaji sih. Ya serius mulu ya. Ya. Ya Allah. Jadi dari dalam perut binatang keluar air susu menjadi minuman yang menyegarkan. Apalagi fiha manafi'u katsiratun, dari binatang ternak itu banyak manfaatnya. Di antaranya manfaat binatang ternak itu adalah untuk kendaraan orang zaman dulu. Orang zaman dulu kendaraannya apa kalau enggak tidak binatang? Ya. Zaman dulu saya masih kecil itu, orang kalau pergi ke daerah lain itu kendaraannya sapi. Ya. Kendaraannya sapi, bikin gerobak belakangnya ada rumahnya, kemudian sapinya dipasangin apa itu namanya, ya, bel, ya, kelonengan, nanti jalan kelundung tuh orang-orang dulu kendaraannya itu. Sapi buat kendaraan, dibuatkan apa itu gerobak, ya, seperti delman, kemudian untuk mengangkut barang-barang dari satu tempat ke tempat lain. Dulu kan belum ada Honda, ya, wala Honda, wala Yamaha, wala Vespa, dulu belum ada. Ya. Kecil saya dulu, orang satu kampung itu belum tentu ada yang punya sepeda motor. Sepeda motor pertama itu seingat saya namanya Ducati. Ya. Ducati itu motornya hitam, ya, bulat gitu ya. Nah, terus mau keluar lagi motor Ducati. Sesudah itu motor apa namanya dulu? DKW. Ada Ducati, ada DKW itu. Itu ada genjotannya. Itu kalau lewat, ya, ada pedalnya, kayak sepeda motor zaman sekarang tuh. Itu kalau ada motor lewat, kita dengar motor lewat itu lari di pinggir jalan. Nanti kalau sudah melewati, kita cium itu bannya. Iya, iya. Katanya nyium apa kendaraan orang kaya, tuh, biar ketularan kaya. Zaman dulu begitu. Iya, kalau zaman sekarang ya bis lewat tolelet gitu ya, tolelet gitu ya.
Itu zaman dulu motor aja dikejar-kejar, Pak. Masya Allah. Itu tahun berapa itu? Ducati, Hummel, ya. Hummel, Ducati, DKW, ya. Ya mungkin tahun-tahun 60-an ya, Pak, ya. Malah ada yang bilang mau nyium bekas bau itunya, bau bensinnya. Ngomongnya bau kentutnya orang kaya. Masya Allah. Ya, masih sederhana sekali orang zaman dulu. Sebelum ada sepeda motor ya pakai sepeda ontel. Ya, paling gagah kalau orang sudah punya sepeda mereknya Pongres. Sepeda Pongres sama sepeda Relay. Ya. Relay ya. Rally itu sepeda kalau digenjot bunyi cik 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 itu masih ingat nggak tuh? Itu yang punya orang kaya. Iya. Iya. Mau kondangan istrinya pakai sanggul. Iya. Naik sepeda rally. Iya. Jalanan belum aspal. Iya. Iya. Kan digenjot tuh, jalan kan gludak sanggulnya copot. Itu zaman dulu, bener nyata begitu. Iya, makanya kemudian dikerodongin pakai kerudung. Tapi kerudung yang tipis zaman dulu. Lalu disunduk pakai apa namanya? Menar ya. Menar apa menur dulu. Masya Allah. Bedaknya bedak pipa zaman dulu. Pipa nomor 6. Yang kalau keringetan luntur. Ya, udah kondangan pakai bedak rapi, kehujanan. Ya Allah, melebar itu bedak kemana-mana. Coba zaman dulu. Ya Allah. Ya. Tapi ya asik aja ya, karena zamannya. Zaman sekarang ada yang pakai begitu ya diketawain orang. Ya Allah. Nah, binatang menjadi kendaraan. Binatang pula di samping menjadi kendaraan, menjadi makanan pokok. Kuda kendaraan yang termewah pada zamannya. Ya, saya mendapati cerita dari kakek-kakek saya dulu. Itu orang desa yang punya jabatan itu kalau bahasa orang kampung saya repotan. Ya. Kalau repotan, laporan tentang keamanan desa ke Kademangan apa Kadipaten itu naiknya kuda. Ya Allah, gagah zaman dulu tuh. Nah, itu yang namanya punggawa desa ya. Kalau sudah punya kuda itu menikahi perempuan paling gampang. Ya, karena zaman dulu udah menjadi pejabat pada zamannya, Masya Allah ya. Kalau zaman sekarang nikahin perempuan mah kalau merah-merahnya banyak ya, itu gampang ya. Kertas warna merah maksudnya. Nah, dari binatang ternak itu ada yang wa minha ta'kulun, menjadi sumber makanan bagi kita. Kerbau zaman dulu buat meluku di sawah. Alatnya namanya pegawai. Ya. Ya, namanya pegawai buat meluku kebo kanan kiri ya. Kemudian ada melukunya, terus dikasih besi bawahnya, itu buat membalikkan tanah. Ya, itu berarti menjadi kendaraan, menjadi alat angkut. Tapi ada juga yang kemudian disembelih dimakan. Kerbau, sapi, ada yang jadi kendaraan, ada pula yang kemudian menjadi konsumsi makanan. Subhanallah. Ini semua dipersiapkan oleh Allah. Zaman dulu alat angkutnya binatang. Kalau pindah antar pulau, alat angkutnya al-fulku atau as-safinah. As-safinah itu perahu layar. Ya, jadi merek rokok zaman dulu ada merek rokok perahu layar. Ya, perahu layar gudang garam itu yang masih ada sampai sekarang, gudang garam itu ya. Nah, itu al-fuluk, kapal. Orang pindah dari satu pulau ke pulau lain menggunakan kendaraan namanya kapal laut. Ya. Dan dari situlah kita bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain, membawa barang yang berat,
tinggal digembolin di binatang kita, jalan sama kita, naik sama binatang. Subhanallah. Maka inilah kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam ayat lain Allah menyebutkan wa tahmilu asqalakum ila baladikum lam takunu balighihi illa bisyiqqil anfus inna rabbakum la raufur rahim. Itu adanya di surat An-Nahl ayat ke-7. Wa tahmilu, dan kamu memikul, asqalakum, beban-beban yang berat bagimu, ila baladikum, dari negerimu ke negeri lain, lam takunu balighihi, yang kamu tidak sanggup memikulnya sampai pada satu tempat, illa bisyiqqil anfusi, kecuali menggunakan cara yang menyulitkan. Maka diangkutnya pakai kendaraan namanya binatang. Sesungguhnya Tuhanmu la raufur rahim, benar-benar maha penyantun lagi maha penyayang. Dalam surat Yasin dijelaskan, awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina, terusin, fahum laha malikun. Itu. Kemudian awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun wa dhallalnaha lahum faminha rakubuhum wa minha ya'kulun wa lahum fiha manafi'u wa masyarib afala yashkurun. Itu Allah menjelaskan kepada kita, ya. Tidakkah kamu melihat bagaimana kami menciptakan untuk mereka mimma amilat aydina, yang kami ciptakan dengan kuasaku, an'aman, binatang ternak, fahum laha malikun, maka kemudian mereka terhadap binatang ternak itu menguasai. Wa dhallalnaha lahum, dan kami tundukkan bagi mereka, faminha rakubuhum, maka binatang itu sebagiannya menjadi tunggangan mereka, wa minha ya'kulun, dan sebagiannya menjadi makanan bagi mereka, walahum, dan bagi mereka, fiha, di dalamnya terhadap binatang itu, manafi'un, memiliki banyak manfaat, wa masyaribun, juga ada untuk diminum, yaitu tadi air susu. Afala yashkurun, mengapa kamu tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka kita wajib bersyukur kepada Allah karena kita hidup di dunia telah difasilitasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sadaqallahul azim. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.